Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa anak-anak kelas 3 yang saya cintai. Alhamdulillah kita pada saat ini dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga kalian juga dalam keadaan sehat walafiat di rumah bersama keluarga. Kali ini Pak Guru akan membahas tentang pelajaran akidah akhlak, yaitu tentang sifat-sifat malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum pelajaran dimulai, mari kita berdoa dulu. Semoga ilmu yang akan kita pelajari akan menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah. Ala hadhihi wa ala mana wa sallallahu salih. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baiklah anak-anak kelas 3 yang saya cintai, perhatikan dengan baik. Pak Guru akan menjelaskan tentang pelajaran akidah akhlak, yaitu sifat-sifat malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pelajaran minggu yang lalu Pak Guru menjelaskan tentang malaikat dan tugas-tugasnya. Sekarang Pak Guru akan membahas tentang sifat-sifat malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran dan hadis tidak secara jelas menggambarkan wujud dari malaikat. Akan tetapi diterangkan tentang sifat-sifat malaikat. Sifat-sifat malaikat tersebut diantaranya adalah: 1. Malaikat selalu taat dan patuh terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dalam Al-Quran banyak dijelaskan, jadi sudah jelas bahwa malaikat itu adalah malaikat yang tidak pernah melanggar perintah Allah walaupun sedetik pun. Nomor 2, malaikat selalu bertasbih mensucikan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak merasa lelah dan bosan. 3. Malaikat tidak memiliki keinginan atau hawa nafsu layaknya manusia, seperti makan, minum, tidur, dan sebagainya. Jadi malaikat itu siang sampai malam selalu bertasbih, berzikir kepada Allah. Tidak pernah berbuat kesalahan karena malaikat tidak diberi nafsu, tapi hanya berbuat baik terus. Makanya malaikat itu suci dari perbuatan-perbuatan kotor. 4. Malaikat dapat merubah wujudnya menjadi siapa saja atas izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat kan terbuat dari cahaya, jadi malaikat bisa berbentuk apa saja. Maka itu tidak terikat dengan malaikat. Jadi malaikat itu ialah makhluk gaib yang bisa berbentuk apa saja, dan malaikat itu tidak bisa dilihat. Nomor 5, malaikat tidak pernah sombong dan selalu mengikuti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Dalam Al-Quran dijelaskan bahwa malaikat itu tidak pernah berbuat salah, dan malaikat selalu melaksanakan segala perintah Allah. Itulah kelebihan daripada malaikat. Makanya ketika dalam ceritanya ketika Allah mau menciptakan Nabi Adam, malaikat yang protes. Kemudian Allah mengatakan, "Inni a'lamu ma la ta'lamun." Kata Allah, saya lebih tahu dari kamu malaikat. Akhirnya malaikat diam, tidak protes lagi, karena malaikat tidak punya nafsu, hanya punya dia diberikan Allah tentang berbuat baik terus. Tidak ada nafsu untuk berbuat tidak baik, tidak punya ambisi apapun, hanya kecuali bertasbih, berzikir, beribadah kepada Allah SWT. Nomor 6,
Malaikat adalah makhluk yang sangat disiplin dalam menjalankan tugas dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya malaikat tidak pernah lupa siang dan malam bertasbih terus. Menurut keterangan para ulama, ketika malaikat sujud terus, tidak pernah menoleh ke atas, sujud terus. Ketika ruku terus. Ketika bertakbir terus. Bertasbih terus. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wala haula wala quwwata illa billahi aliyil azim. Begitulah malaikat yang tidak pernah berbuat maksiat kepada Allah. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Jadi malaikat itu ialah tidak pernah melanggar perintah Allah, tetapi selalu taat dan tunduk kepada apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan setan dan jin yang selalu melanggar, bahkan melawan Allah, bahkan sombong. Itulah setan. Jadi setan itu lawan daripada malaikat, kebalikan daripada malaikat. Malaikat taat terus, tunduk, patuh kepada Allah, tidak pernah berbuat salah, tidak pernah melanggar kepada Allah. Tapi sebaliknya, setan malah kebalikannya, selalu berbuat salah, selalu sombong, sampai diusir oleh Allah dari surga. Ketika setan itu disuruh menyembah, sujud sama Nabi Adam, malaikat menolak. Katanya, saya lebih baik daripada Adam, karena saya terbuat dari api, Adam dari tanah. Oleh karena itu kata Allah, kamu sudah melanggar, melawan perintah saya, silakan kamu keluar dari surga. Itulah setan. Tapi malaikat ketika dibentak oleh Allah sekali langsung tunduk dan taat. Nah, demikian anak-anak kira-kira penjelasan Pak Guru pada kesempatan ini. Semoga yang Pak Guru jelaskan itu kalian bisa memahami dengan baik dan menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah. Dan akhirnya Pak Guru akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian penjelasan materi akidah akhlak tentang sifat-sifat malaikat, semoga bermanfaat dan barokah.